Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Baik, mungkin beberapa video sebelumnya Anda sudah menonton banyak video saya motivasi, udah lama mungkin Anda tidak melihat wajah saya, dan dalam kesempatan ini, apa ya, mungkin masih dengan, konten yang sama, cuman apa ya, bedanya mungkin apa, formatnya aja berbeda. Motivasi, musik inspiratif, tutorial, dan vlog bermanfaat. Dan dalam kesempatan ini kita berbagi apa ya, Q and answer ya, question and answer, Q&A yang banyak ditanyakan oleh teman-teman baik di luar sana maupun di media sosial. Karenanya sebelum dilanjut ya kita lihat iklan ini dulu. Baik, sahabat inspirasi, dalam kesempatan ini, apa ya, kita Q&A yang banyak juga ditanyakan. Jadi sebelumnya, saya mungkin fokus berbagi di dunia YouTube. Saya juga dikenal teman-teman sebagai seorang penulis, ya. Dan dalam kesempatan ini kita berbagi banyak tentang tulis-menulis ya. Walaupun saya bukan ahlinya, tapi nggak tahu ya. Mungkin karena saya pada saat itu menulis sebuah buku motivasi, ya judulnya Sukses Adalah Saya, baru kemudian momentumnya disebut nama penulis. Walaupun saya sudah lama menulis ya, menulis di media sosial, menulis di website, di blog dan lain sebagainya. Lalu sahabat inspirasi ya, mungkin di sini saya akan berbagi, mungkin Anda ada hobinya menulis, bagaimana caranya supaya tulisan kita bisa tampil di blog, di website, bahkan mungkin ada juga impiannya tulisnya sampai bisa berbuah menjadi sebuah buku. Karenanya ini kita jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama, motivasi apa membuat kakak ingin menjadi seorang penulis ya. Jadi sahabat inspirasi, motivasi awal saya ketika menjadi seorang penulis, mungkin Anda sudah melihat di video sebelumnya bahwa apa ya namanya, saya itu dikenal oleh teman-teman mungkin adalah orang-orang yang santai, biasa-biasa saja, ya. Lalu kemudian saya pernah ada kondisi terendah, sampai mungkin ada orang yang caci maki, merendahkan dan lain sebagainya, yang itu pernah saya ceritakan sama Anda, ya. Dan menariknya sahabat inspirasi, ya, karena mungkin, saya punya impian sebelum saya tamat kuliah itu adalah menjadi seorang penulis, jadi motivasi awal saya ingin menjadi seorang penulis itu adalah impian saya untuk berbagi. Karena mengapa, tiba waktunya kita meninggal dunia, buku inilah yang nanti akan menjadi kesan, yang menjadi apa ya, investasi akhirat walaupun kita sudah meninggal dunia dan buku ini yang bisa kita lihat. Karena mengapa? Oke lah, Anda berbagi di website, Anda berbagi di media sosial, Anda berbagi di blog, tulisan di media sosial dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui, tiba waktunya nanti dunia elektronik ya berhubungan dengan listrik dan sebagainya itu semuanya akan mati. Karena kenapa? Anda mungkin sudah tahu tiba waktunya nanti kita akan mengalami namanya ya kembali seperti awal mula eh, di zaman hidup kita di awalnya. Ya, artinya apa? Ya kita tidak akan mengenal namanya lagi listrik. Kita tidak lagi mengenal dengan namanya mobil. Ya mengenal sih, tapi nggak bisa hidup. Jadi buku ini adalah apa ya investasi akhirat saya. Dan ini juga untuk kenang-kenangan kado terindah untuk orang tua pada saat itu. Sampai sekarang sih saya doakan mudah-mudahan buku itu bermanfaat. Walaupun ya buku-buku lainnya saya nulis sama teman-teman yang kita tulis. Dan itu motivasi awal saya sebagai apa ya investasi akhirat ilmu bermanfaat. Lalu ada ya lagi yang bertanya, Kak gimana caranya tahapan-tahapan ya ingin menjadi seorang penulis? Nah, tahapan menjadi seorang penulis itu sederhana. Saya sering sampaikan bahwa penulis yang bagus itu ya segera menulisnya. Jadi kalau Anda ada ide, penulis yang bagus di awal itu adalah segera menulisnya. Karena mengapa kalau Anda ada ide, nggak ditulis hilang. Percaya nggak percaya sudah pengalaman, saya sudah pengalaman. Jadi kalau seandainya ada tulisan, ya ditulis segera. Karena ya sahabat inspirasi ini ada suara anak kecil ya. Nanti kita ganti mic ya. Ini mic kondensor agak apa luas cakupannya jadi suara di luar kedengaran. Mohon maaf sebelumnya ya. Baik, jadi tahapan-tahapan untuk sebagai seorang penulis ya yang kita lakukan adalah
ya segera menulisnya kalau ada ide-ide. Karena ya sahabat inspirasi, saya pertama kali ketika menjadi seorang penulis, bukan penulis sih, ada ide saya tulis. Tulisnya di mana? Di Android saya, di HP saya. Saya ada ide pada saat itu bahwa oh ternyata ketika ada masalah, ya kuncinya sabar. Tulis saja masalah, salah satunya adalah sabar. Dan tiba waktunya nanti ada ide lagi, tulis. Jadi saya pernah menulis di Android, itu satu kata, satu kalimat saya tulis. Dan ternyata tiba waktunya ada mood saya untuk mengumpulkan semua tulisan itu, baru kemudian saya rangkai dalam sebuah kalimat. Ya mungkin berbeda dengan penulis-penulis lain ya, karena saya termasuk orang yang hobi membaca buku non fiksi. Jadi jangan heran kalau seandainya kita menulis pun ya menulisnya non fiksi. Karena ya jadi sahabat inspirasi, yang membuat menariknya adalah ada waktu moodnya, sampai-sampai ketika moodnya dapet gitu ya, saya pernah menulis dari setelah isya sampai subuh, mengumpulkan sebuah rangkaian kata-kata yang saya kumpulkan dalam waktu 1 minggu. Karena mengapa? Ya mungkin kita ada ide tulis di Android, ada ide tulis di laptop ketika kita bangun laptop. Jadi tahapan-tahapan kita ingin menjadi seorang penulis, ya tulis saja ide-ide kita dan kumpulkan nanti ketika ada mood. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita ada ide, lupa kita tulis. Karena kenapa? Ya kita makhluk yang lupa, ya saya pengalaman, dan itu menjadi lupa ya. Dan itu ya pertanyaan untuk anda yang sering bertanya, lalu, Kak, apalagi ya, kalau bagaimana cara sampai kemudian tulisan itu bisa masuk ke blog dan website. Nah, ini juga kita harus tahu ilmunya, sahabat inspirasi. Jadi, kalau kita ingin memasuki tulisan lewat blog, melalui website, ya mau nggak mau, ya kita harus ada blog. Ya, saya juga dulu belajar sama teman saya, yang sekarang dia lagi sibuk ya, nanti saya juga akan barengan ngisi sama beliau. Jadi saya pertama kali belajar tentang blog itu sama beliau. Ya belajar ya buat blogspot ya. Ya awalnya blogspot aja dulu, baru kemudian kita beli domain, beli hosting, sampai kemudian saya menulis di Ardi Positif ID. Ya lumayan sih ketika saya waktu itu masih sibuk-sibuknya nulis, baik di buku, di website. Ya sekarang pun masih menulis, walaupun kemudian intensitasnya sudah berkurang, secara kuantitasnya pun sudah berkurang. Tapi mau nggak mau, ketika kita ingin berbagi melalui channel YouTube, ya ada ide minimal tulis kata-kata kecil atau kalimat-kalimat kecil. Sampai sekarang saya masih menulis. Jadi Anda harus punya blog, Anda harus punya website. Blog gampang sih, gratis. Anda banyak sih bisa belajar tutorialnya di YouTube. Jadi itu ya sahabat inspirasi. Jadi gimana caranya masuk ke tulisan lewat blog, lewat website? Ya kita harus ada punya blog, kita harus punya website. Yang jelas kita harus ada kontennya dulu nih. Karenanya konten tulisan Anda itu biasanya itu bagaimana mohon maaf, itu adalah sesuai dengan hobi Anda. Contoh, ketika kita sudah punya hobi banyak bacaan, jadi sahabat inspirasi menjadi penulis itu gampang ya, ketika kita hobi membaca. Dan saya ketika mahasiswa awalnya nggak suka dengan baca buku, saya sampai sekarang pada saat itu ya, sampai kutu buku. Jadi buku ketika saya pergi ke Jakarta, karena saya tinggal di Palembang, pergi ke Jakarta, saya pulang bawa satu kardus buku yang isinya kurang lebih 10-20 buku. Beli dulu aja dulu. Ya beli dulu, karena kenapa? Ya itu investasi loh. Buku itulah bagian dari sedekah. Karena kenapa? Menambah wawasan, menambah ilmu, dan saya yakin semuanya pasti akan balik. Dan alhamdulillah, apa yang kita belikan ya semuanya balik, bahkan berlimpah. Karena itu bagian dari sedekah. Jadi masalah blog nggak bisa, masalah website nggak bisa, oke kita nggak usah belajar. Dan mati kata nggak mau buat blog, nggak mau buat website, ya minimal kita minta buatin sama orang yang ahli untuk buat blog, buat website. Ya kisaran harga mungkin yang gratis 400.000, tapi kalau yang berbayar ya 1 juta, 1,5 juta. Tinggal Anda mengisi konten tulisan Anda. Gampang sih isinya, minta ajari saja sama orang yang buat blog Anda. Ya ini pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah dengan menulis bisa menjadi profesi utama? Ya bisa, kalau ingin menjadi profesi utama ya. Bahkan itu bisa menambah keran-keran penghasilan. Ya contoh saya ketika mahasiswa, dan saya pun merasakan dapat uang banyak, ya itu dari menulis. Karena mengapa? Ketika mahasiswa, karena profesi saya adalah seorang trainer yang berbagi mungkin dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah. Bahkan saya ketika mahasiswa pun dari perusahaan ke perusahaan. Karena saya background-nya ada seorang trainer, ya, dan apa yang saya sampaikan sayang kalau nggak ditulis gitu kan. Jadi saya tulis di buku, ya walaupun sekarang saya
banyak tulisan-tulisan belum saya jadikan sebuah buku. Tapi insya Allah ya dalam waktu dekat ini ya mohon doanya saja saya terbitkan jadi sebuah buku ya. Jadi sahabat inspirasi, bisakah profesi utama? Bisa. Ya, kalaupun nggak bisa profesi utama, ya minimal menambah keran penghasilan. Tapi mindset pertamanya adalah menulis ini adalah sarana kita untuk berbagi ilmu bermanfaat. Bukankah Anda sudah tahu ya, ada 3 amalan yang ketika kita meninggal dunia ini yang masih bisa menolong kita. Apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, lalu kemudian apa? Doa anak yang soleh. Jadi sahabat inspirasi itu ya. Dan ini Kak, gimana caranya bisa nerbitin menjadi sebuah buku? Ya, nah ini pengalaman yang menarik ya bagi saya pribadi. Selain saya buku ini jadikan apa ya, jualan untuk training saya. Jadi buku ini gimana caranya untuk menjadi sebuah tulisan ini menjadi sebuah buku ya banyak caranya. Yang pertama, Anda bisa kirim naskah Anda ke penerbit. Banyak sih Anda bisa searching penerbit apapun itu ya. Ada Gramedia, ada Proyumedia, apalagi ya, Alex Media, itu yang kemudian yang sudah punya nama. Dan Anda kirim naskah ke mereka, ya formatnya mungkin Anda sudah, kalaupun belum tahu, ya Anda bisa searching yang terbaru karena saya sudah nggak lama searching tentang bagaimana ingin apa naskah kita bisa masuk dan bisa diterima. Dan intinya adalah ya biasanya form A4 naskah Anda formatnya begini 1,5 spasi dan sebagainya. Anda kirim naskah Anda, ya diseleksi oleh mereka, kalaupun diterima alhamdulillah ya. Dan itu yang apa sifatnya yang tanpa modal. Ya saya pribadi sudah pernah mencoba karena pada saat itu saya sudah mengirim naskah, ya mungkin naskah saya kurang bagus. Tulisan saya kurang bagus atau mohon maaf belum bagus atau belum momentumnya untuk mengeluarkan judul yang tentang saya tulis. Jadi para penerbit itu dia melihat momentum juga, lihat kondisi kira-kira di tahun ini atau di bulan ini bukunya buku apa sih yang kita harus keluarkan. Nah, kalau tulisan kita nggak sesuai, belum sesuai, ya kita nggak bisa diterima, belum bisa diterima oleh penerbit. Dan itu saya sudah pernah coba. Lalu kemudian ada salah satu cara lain supaya tulisan kita menjadi sebuah buku, ada juga penerbit indie. Ya, penerbit indie ini kita harus punya modal, kirim naskah, lalu kemudian kita diminta juga apa, desain cover dari kita, kalau inginnya dari kita ya, dan apa, daftar isi dari kita, lalu kirim ke mereka. Yang jelas uangnya dari kita, ya. Uangnya dari kita dan itu cepet, sesuai dengan harapan, terserah Anda. Selagi masih ada uang, ya bukunya terbit. Atau cara lain Anda bisa juga dengan cara bekerja sama dengan percetakan, Anda izin membuat penerbit, banyak caranya. Tapi itu ya sahabat inspirasi yang saya gunakan pada saat itu, ya kedua, ketiga saya pernah menggunakan. Yang jelas kalau ada uang, Anda bayar ke penerbit indie, ya ISBN dia yang ngatur, dan apa, masalah desain cover, layout bisa dia yang ngatur sesuai dengan apa, kesepakatan. Kalau ada uang, ya bukunya jadi. Dan itu adalah cara gampang, tapi kita harus punya modal untuk bisa mencetak sebuah buku. Gimana Kak caranya kalau seandainya saya nggak punya modal? Ya ajak temen bekerja sama, dia yang modalin, nanti ketika pada saat penjualan ya bagi hasil, disepakatin saja. Jadi sahabat inspirasi, ketika kita sudah ada ide, ada karya, kita tulis, tapi kita nggak ada modal. Yang perlu kita ketahui bahwa adalah eh, ide itu adalah modal besar. Sedikit orang loh punya mau ide untuk bisa menulis ya, tapi kalau Anda sudah ada ide untuk menulis, ya tulislah, ajak temen yang dia mungkin punya kas, yang dia punya uang, cetak dan jadi sebuah buku. Dan percaya nggak percaya, saya justru mendapat penghasilan dari buku itu dahsyat, fantastik, luar biasa bukunya. Bisa kita mendapat ya efeknya kalau saya bukan hanya dari buku, tapi ketika dengan ada buku itu branding kita dikenal oleh orang lain, ya diundang training kemana-mana. Sampai hari ini ya, yang mungkin Anda sudah mengenal buku yang saya tulis sukses adalah saya. Jadi ya sampai diundang kemana-mana melalui buku itu. So sahabat inspirasi ya, jadi beberapa pertanyaan sudah saya jawab, ya walaupun masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan sebelum saya jawab, tapi kayaknya ini udah lama ya. Mudah-mudahan bisa saya lanjutkan di sesi selanjutnya. Intinya sahabat inspirasi, ketika ada ide segera tulis, karena tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang segera ditulis. Baru kemudian Anda mulai memikirkan konten apa, genre atau apa, jenis tulisan apa yang harus Anda tampilkan, itu biasanya
didapat dari apa yang Anda baca. Jadi kalau kita hobi baca, kalau Anda hobi baca, saya yakin Anda gampang sekali menjadi seorang penulis. Tinggal nanti tulisan Anda jadikan sebuah buku. So, sahabat inspirasi, mudah-mudahan ya Q&A kali ini, sesi kali ini bermanfaat untuk Anda. Ya, kembali di konten ini adalah video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif, dan tutorial. Ya, saya sebut ini adalah bagian dari motivasi untuk Anda, bisa juga bagian dari tutorial, gimana caranya tulisan kita bisa bermanfaat. Ya, intinya harus positif. So, jangan lupa subscribe channel ini, ya, sebarkan sama teman terbaik Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.